Tujuannya sholat itu cuma satu. Tanha anil fahsya wal munkar. Mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Sudah sholat tapi masih bohong, masih menyakiti orang, masih merendahkan orang, masih melecehkan orang. Berarti belum mencapai tujuan sholat. Ingat, sholat itu bukan tujuan. Sholat itu sarana mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ingat, tujuan sholat itu akhlak. Jadi jangan rakit dijadikan sebagai tujuan. Ingat, rakit itu diciptakan untuk mencapai tujuan. Tujuan kita karena ingin nyebrang ke pulau yang ada di sana. Awas, jangan menolak rakit, tapi juga jangan melekat pada rakit. Orang yang menolak rakit, jelas. Orang pakai rakit, malah dia nyemplung, tenggelam. Orang yang melekat pada rakit, batur nges kala luar tinu rakit sampai tujuan cicing we dinu rakit. Disangka rakit tujuannya. Makanya semua ritual ibadah dalam agama apapun, ingat itu rakit. Karena tujuan akhirnya apa? Nabi Muhammad bilang, aku diutus ke semesta ini untuk menyempurnakan akhlak. Tujuannya akhlak. Jadi harusnya tujuan beragama tuh akhlak. Nah kalau kita sudah beragama tidak mencapai akhlak yang mulia, masih nyakitin orang, merendahkan orang, menyakiti makhluk lain, kan ada masalah. Betul nggak? Nah orang yang berpikiran kuat langsung cari masalahnya. Dan dia berorientasi pada solusi. Apa solusinya? Dan ternyata ya, untuk bisa mendapatkan solusi itu kita harus jujur dulu pada diri sendiri. Gelas ini kalau penuh, udah penuh ada tutupnya lagi. Siapa yang mau mengisi? Coba, kalau saya tumpahkan air dari sini ke sini, nggak masuk. Ada tutup. Tutup tuh bahasa Inggrisnya cover. Bahasa Arabnya kafir. Gitu aja repot. Belajar dari lu nggak ngerti-ngerti. Jadi kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Orang kafir itu orang yang tertutup pemikirannya, tertutup pikirannya, tidak bisa menerima pandangan orang. Ini kafir. Ini yang berbahaya. Makanya Nabi Muhammad ya sangat keras terhadap tutup. Bukan keras terhadap orang lain yang berbeda keyakinan. Bahkan beliau sangat hormat dan toleran kepada siapapun yang berbeda keyakinan. Bukankah banyak cerita? Betul nggak? Nabi Muhammad sampai orang yang mencaci maki beliau keyakinannya berbeda disuapin tiap subuh. Itu penghormatan beliau kepada orang lain. Tetapi di Quran dikatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Tapi terhadap cover ini beliau sangat keras. Yuk, harus dikerasin nih cover kita. Kalau kita hari ini tertutup, berarti pikiran kita lemah. Bebaskan dari kelemahan pikiran. Dengarkan apa kata orang. Karena kunci hidayah itu dimulai dari mendengar. Untuk mendengar, pikiran kita harus terbuka. Sudah ada tutupnya, apalagi penuh. Coba, orang yang saya sudah terbuka Pak. Oke, covernya sudah dibuka, tetapi masih penuh. Gak bisa. Pertama harus dibuka, yang kedua harus kosong, yang ketiga, yang mau diisi harus lebih rendah posisinya daripada yang mau mengisi. Sudah terbuka, kosong, tapi tempatnya di atas. Rekumangesina. Makanya belajar ilmu itu kuncinya adalah rendah hati. Saya berguru itu bukan hanya pada satu orang. Dimanapun ada orang disebut guru, saya kejar. Saya kosongkan terhadap siapapun. Saya dengar, biar masuk. Jangan ada konflik. Karena kalau kita banyak konflik dengan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama, maka pengetahuan baru itu tidak akan ada manfaatnya. Karena ada konflik. Awas, pengetahuan jangan dibenturkan. Renungi,
Dan jika perlu, coba. Karena kalau kita mencoba baru kita akan paham. Malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak mengalami tidak akan pernah paham.